Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widyaningsi dengan NIM 124180005 dari Prodi Tadris Matematika. Di sini saya akan membuat video tugas Ulumul Hadis. Berikut hasil materi yang saya tulis. Yang pertama, pengertian hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Hadis secara bahasa adalah perkataan baru, sedangkan menurut istilah adalah segala yang bersumber dari Nabi berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, atau sifat. Contohnya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya. Sunnah secara bahasa adalah jalan atau kebiasaan, sedangkan menurut istilah adalah praktik hidup Nabi yang diajarkan, yang dijadikan contoh. Contohnya, sunnah dalam makan, karena Rasulullah SAW ya'kulu bi thalathatin asabi'a. Rawahul Muslim. Rasulullah SAW biasa makan dengan 3 jari. Hadis riwayat Muslim. Khobar menurut bahasa adalah berita, sedangkan menurut istilah bisa berarti sinonim dari hadis atau semua berita selain dari Nabi. Contohnya, qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Umar bin Khattab berkata, hisaplah dirimu sebelum kamu dihisap. Adsan menurut bahasa adalah bekas atau peninggalan. Menurut istilah adalah ucapan atau perbuatan sahabat atau tabi'in. Contohnya, qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, an-nasu niyamun fa idza matu intahu. Manusia itu tertidur, mereka baru terbangun ketika mati. 2. Pengertian kehujjah hadis. Secara bahasa, hujjah adalah dalil, artinya bukti hujjah. Artinya argumen atau dasar hukum, sedangkan menurut istilah adalah kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam yang wajib diikuti setelah Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran: tafsir menjelaskan ayat yang belum rinci, takrir pengakuan Nabi terhadap praktik, takyid membatasi hukum yang umum, tafsil merinci ayat yang global, taksis mengecualikan bagian dari keumuman, tasyri' menetapkan hukum baru. 3. Sejarah perkembangan hadis. Sejarah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti pohon, sedangkan menurut istilah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa masa lalu umat manusia yang disusun secara sistematis dengan metode ilmiah dan bertujuan untuk memahami kehidupan manusia masa kini dan masa depan. Prakodifikasi terjadi pada masa Nabi, sahabat, tabi'in. Hadis belum dibukukan. Pengumpulan dan kodifikasi. Pada masa ini, masa penulisan sistematis oleh ulama, pentasihan, masa penyaringan dan penetapan kriteria hadis sahih. Contohnya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. 4. Hadis dari kuantitas sanad. Yang pertama, mutawatir. Menurut bahasa adalah berurutan, sedangkan menurut istilah diriwayatkan oleh banyak perawi dan mustahil untuk bohong. Contohnya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa'u maq'adahu minan nari. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh lebih dari 70 sahabat. Masyhur adalah terkenal, sedangkan menurut istilah adalah hadis yang tersebar luas setelah 1 atau 2 generasi. Contohnya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Ahad menurut bahasa adalah 1, sedangkan menurut istilah adalah diriwayatkan oleh sedikit perawi, tidak sampai mutawatir. Contohnya, idza akala ahadukum falyakul biyaminihi. Jika salah seorang di antara kalian makan, hendaklah makan dengan tangan kanannya. Hadis ini hanya diriwayatkan dari 1 sahabat dan tergolong ahad, namun dijadikan hujjah fikih untuk adab makan. 5. Hadis berdasarkan kualitas sanad. Yang pertama, sahih. Sanad bersambung, perawi adil dan dobit, tidak cacat dan tidak janggal. Hasan seperti sahih, tetapi kekuatan hafalan perawi di bawah sahih. Doif adalah tidak memenuhi syarat hadis sahih dan hasan. Contoh hadis sahih:
Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amal tergantung pada niat dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Contoh Hasan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang cerdas adalah yang mengoreksi dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Dinilai hasan oleh At-Tirmizi. Contoh Ahad, la yusolli ahadakum wa huwa hakinun. Janganlah salah seorang dari kalian sholat dalam keadaan menahan buang air kecil. Sanadnya sahih tapi jalur perawinya tunggal pada awal sanad. 6. Syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama, sanadnya bersambung. Kedua, perawinya adil. 3. Rawinya dobit, kuat hafalannya, tidak janggal atau syad, dan tidak cacat atau illat. Contohnya, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Syarat 7. Syarat-syarat seorang perawi dan proses transmisi. Yang pertama, tahammul. Secara lugawi berarti memikul, menanggung, atau menerima. Sedangkan secara istilah, proses atau cara seorang perawi menerima hadis dari gurunya, syaikh, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh, menurut bahasa berarti melaksanakan, menyampaikan, atau menunaikan sesuatu. Secara istilah adalah proses perawi menyampaikan atau meriwayatkan hadis yang telah ia terima kepada orang lain, seperti muridnya atau generasi berikutnya. Sighat menurut bahasa berarti bentuk, redaksi, atau susunan kata. Menurut istilah adalah lafal atau ungkapan yang digunakan oleh perawi untuk menunjukkan cara ia menerima hadis tersebut dan bagaimana hadis itu disampaikan. Contohnya, haddatsana al-Humaydi Abdullah bin Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya bin Sa'id qala akhbirni Muhammad bin Ibrahim an al-Qamah bin Qasin an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati. Telah menceritakan kepada kami Al-Humaydi Abdullah bin Zubair, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, ia berkata, mengabarkan kepadaku Muhammad bin Ibrahim At-Taimi dari Al-Qamah dan Waqash dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. 8. Pengertian hadis maudhu'. Hadis maudhu' secara bahasa meletakkan, mengedepankan sesuatu yang tidak asli. Secara istilah, hadis yang direkayasa atau dibuat-buat dan secara dusta dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW pada beliau tidak pernah mengucapkannya. Contohnya, hubbul watani minal iman, cinta tanah air adalah bagian dari iman. 9. Rijal, para laki-laki, atau dalam konteks ini para perawi atau tokoh perawi. Rijalul hadis secara istilah yang digunakan untuk menyebut para perawi, orang-orang yang meriwayatkan hadis, baik dari kalangan sahabat, tabi'in maupun generasi setelahnya. Asbabul wurud. Asbabul wurud secara bahasa sebab-sebab. Al-wurud datangnya sesuatu atau turunnya. Dalam konteks ini hadis, jadi secara bahasa sebab-sebab datangnya turunnya hadis. Secara istilah, asbabul wurud adalah sebab atau latar belakang yang mendorong Nabi Muhammad SAW menyampaikan suatu hadis, baik dalam bentuk ucapan, tindakan, atau persetujuan. 11. Takhrij hadis secara bahasa. Takhrij berasal dari kata kharaja yang berarti mengeluarkan, menunjukkan, memperjelas sesuatu dari tempatnya. Secara istilah, proses penelusuran dan penunjukan sumber asal suatu hadis dalam kitab-kitab hadis yang terpercaya, disertai dengan analisis sanad derajat hadisnya. Secara bahasa adalah perkataan baru, sedangkan menurut istilah adalah segala yang bersumber dari Nabi berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, atau sifat. Contohnya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya. Sunnah secara bahasa adalah jalan atau kebiasaan, sedangkan menurut istilah adalah praktik hidup Nabi yang diajarkan, yang dijadikan contoh. Contohnya, sunnah dalam makan, karena Rasulullah SAW ya'kulu bi thalathatin asabi'a.
Rawahul Muslim. Rasulullah SAW biasa makan dengan 3 jari. Hadis riwayat Muslim. Khobar menurut bahasa adalah berita, sedangkan menurut istilah bisa berarti sinonim dari hadis atau semua berita selain dari Nabi. Contohnya, Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Umar bin Khattab berkata, hisaplah dirimu sebelum kamu dihisap. Adsan menurut bahasa adalah bekas atau peninggalan. Menurut istilah adalah ucapan atau perbuatan sahabat atau tabi'in. Contohnya, Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu an-nasu niyamun fa idza matu intahu. Manusia itu tertidur, mereka baru terbangun ketika mati. Dua pengertian kehujjah hadis. Secara bahasa hujjah adalah dalil, artinya bukti hujjah. Artinya argumen atau dasar hukum, sedangkan menurut istilah adalah kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam yang wajib diikuti setelah Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran, tafsir menjelaskan ayat yang belum rinci, takrir pengakuan Nabi terhadap praktik, takyid membatasi hukum yang umum, tafsir merinci ayat yang global, taksis mengecualikan bagian dari keumuman, tasyrik menetapkan hukum baru. 3. Sejarah perkembangan hadis. Sejarah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti pohon, sedangkan menurut istilah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa masa lalu umat manusia yang disusun secara sistematis dengan metode ilmiah dan bertujuan untuk memahami kehidupan manusia masa kini dan masa depan. Prakodifikasi terjadi pada masa Nabi, sahabat, tabi'in. Hadis belum dibukukan. Pengumpulan dan kodifikasi. Pada masa ini, masa penulisan sistematis oleh ulama, pentasihan, masa penyaringan dan penetapan kriteria hadis sahih. Contohnya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. 4. Hadis dari kuantitas sanad. Yang pertama, mutawatir. Menurut bahasa adalah berurutan, sedangkan menurut istilah diriwayatkan oleh banyak perawi dan mustahil untuk bohong. Contohnya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa'u maq'adahu minan nari. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh lebih dari 70 sahabat. Masyhur adalah terkenal, sedangkan menurut istilah adalah hadis yang tersebar luas setelah 1 atau 2 generasi. Contohnya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Ahad menurut bahasa adalah 1, sedangkan menurut istilah adalah diriwayatkan oleh sedikit perawi, tidak sampai mutawatir. Contohnya, idza akala ahadukum falyakul biyaminihi. Jika salah seorang di antara kalian makan, hendaklah makan dengan tangan kanannya. Hadis ini hanya diriwayatkan dari 1 sahabat dan tergolong ahad, namun dijadikan hujjah fikih untuk adab makan. 5. Hadis berdasarkan kualitas sanad. Yang pertama, sahih. Sanad bersambung, perawi adil dan dobit, tidak cacat dan tidak janggal. Hasan seperti sahih, tetapi kekuatan hafalan perawi di bawah sahih. Doif adalah tidak memenuhi syarat hadis sahih dan hasan. Contoh hadis sahih, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amal tergantung pada niat dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Contoh hasan, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang cerdas adalah yang mengoreksi dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Dinilai hasan oleh At-Tirmizi. Contoh ahad, la yusolli ahadakum wa huwa hakinun. Janganlah salah seorang dari kalian solat dalam keadaan menahan buang air kecil. Sanadnya sahih, tapi jalur perawinya tunggal pada awal sanad. 6. Syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama, sanadnya bersambung. Kedua, perawinya adil. 3. Rawinya dobit, kuat hafalannya, tidak janggal atau syadz, dan tidak cacat atau illat. Contohnya, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. 7. Syarat-syarat seorang perawi dan proses transmisi.
Yang pertama, tahammul. Secara lughawi berarti memikul, menanggung, atau menerima. Sedangkan secara istilah proses atau cara seorang perawi menerima hadis dari gurunya, syaikh, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh, ada bahasa. Menurut bahasa berarti melaksanakan, menyampaikan, atau menunaikan sesuatu. Secara istilah adalah proses perawi menyampaikan atau meriwayatkan hadis yang telah ia terima kepada orang lain, seperti muridnya atau generasi berikutnya. Sighah menurut bahasa berarti bentuk, redaksi, atau susunan kata. Menurut istilah adalah lafal atau ungkapan yang digunakan oleh perawi untuk menunjukkan cara ia menerima hadis tersebut dan bagaimana hadis itu disampaikan. Contohnya, haddatsana al-Humaydi Abdullah bin Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya bin Sa'id qala akhbirni Muhammad bin Ibrahim al an Alqamah bin Qasin an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati. Telah menceritakan kepada kami Al-Humaydi Abdullah bin Zubair, ia berkata. Telah menceritakan kepada kami Sufyan, ia berkata. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, ia berkata. Mengabarkan kepadaku Muhammad bin Ibrahim At-Taimi dari Alqamah dan Waqash dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. 8. Pengertian hadis maudhu'. Hadis maudhu' secara bahasa meletakkan, mengedepankan sesuatu yang tidak asli. Secara istilah, hadis yang direkayasa atau dibuat-buat dan secara dusta dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW pada beliau tidak pernah mengucapkannya. Contohnya, hubbul watani minal iman, cinta tanah air adalah bagian dari iman. 9. Rijal, para laki-laki, atau dalam konteks ini para perawi atau tokoh perawi. Rijalul hadis secara istilah yang digunakan untuk menyebut para perawi, orang-orang yang meriwayatkan hadis, baik dari kalangan sahabat, tabi'in maupun generasi setelahnya. Asbabul wurud. Asbabul wurud secara bahasa asbab, sebab-sebab. Al-wurud datangnya sesuatu atau turunnya. Dalam konteks ini hadis, jadi secara bahasa sebab-sebab datangnya turunnya hadis. Secara istilah, asbabul wurud adalah sebab atau latar belakang yang mendorong Nabi Muhammad SAW menyampaikan suatu hadis, baik dalam bentuk ucapan, tindakan, atau persetujuan. 11. Takhrij hadis secara bahasa. Takhrij berasal dari kata kharaja yang berarti mengeluarkan, menunjukkan, memperjelas sesuatu dari tempatnya. Secara istilah, proses penelusuran dan penunjukan sumber asal suatu hadis dalam kitab-kitab hadis yang terpercaya, disertai dengan analisis sanad derajat hadisnya, sahih, hasan, dhaif, dan lain. Yang pertama, pengertian hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Hadis secara bahasa adalah perkataan baru, sedangkan menurut istilah adalah segala yang bersumber dari Nabi berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, atau sifat. Contohnya, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya. Sunnah secara bahasa adalah jalan atau kebiasaan, sedangkan menurut istilah adalah praktik hidup Nabi yang diajarkan, yang dijadikan contoh. Contohnya, sunnah dalam makan, karena Rasulullah SAW ya'kulu bi thalathatin asabi'a, rawahul Muslim. Rasulullah SAW biasa makan dengan 3 jari. Hadis riwayat Muslim. Khobar menurut bahasa adalah berita, sedangkan menurut istilah bisa berarti sinonim dari hadis atau semua berita selain dari Nabi. Contohnya, qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Umar bin Khattab berkata, hisaplah dirimu sebelum kamu dihisap. Adsan menurut bahasa adalah bekas atau peninggalan. Menurut istilah adalah ucapan atau perbuatan sahabat atau tabi'in. Contohnya, qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, an-nasu niyamun fa idza matu intahu. Manusia itu tertidur, mereka baru terbangun ketika mati. 2. Pengertian kehujjahan hadis. Secara bahasa hujjah adalah dalil, artinya bukti hujjah. Artinya argumen atau dasar hukum, sedangkan menurut istilah adalah kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam yang wajib diikuti setelah Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran, tafsir menjelaskan ayat yang belum rinci, takrir pengakuan Nabi terhadap praktik,
Takyid membatasi hukum yang umum, tafsil merinci ayat yang global, taksis mengecualikan bagian dari keumuman, tasyri' menetapkan hukum baru. 3. Sejarah perkembangan hadis. Sejarah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti pohon, sedangkan menurut istilah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa masa lalu umat manusia yang disusun secara sistematis dengan metode ilmiah dan bertujuan untuk memahami kehidupan manusia masa kini dan masa depan. Prakodifikasi terjadi pada masa Nabi, sahabat, tabi'in. Hadis belum dibukukan. Pengumpulan dan kodifikasi. Pada masa ini, masa penulisan sistematis oleh ulama, pentasihan, masa penyaringan dan penetapan kriteria hadis sahih. Contohnya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. 4. Hadis dari kuantitas sanad. Yang pertama, mutawatir. Menurut bahasa adalah berurutan, sedangkan menurut istilah diriwayatkan oleh banyak perawi dan mustahil untuk bohong. Contohnya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa'u maq'adahu minan nari. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh lebih dari 70 sahabat. Masyhur adalah terkenal, sedangkan menurut istilah adalah hadis yang tersebar luas setelah 1 atau 2 generasi. Contohnya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Ahad menurut bahasa adalah satu, sedangkan menurut istilah adalah diriwayatkan oleh sedikit perawi, tidak sampai mutawatir. Contohnya, idza akala ahadukum falyakul biyaminihi. Jika salah seorang di antara kalian makan, hendaklah makan dengan tangan kanannya. Hadis ini hanya diriwayatkan dari satu sahabat dan tergolong ahad, namun dijadikan hujah fikih untuk adab makan. 5. Hadis berdasarkan kualitas sanad. Yang pertama, sahih. Sanad bersambung, perawi adil dan dobit, tidak cacat dan tidak janggal. Hasan seperti sahih, tetapi kekuatan hafalan perawi di bawah sahih. Doif adalah tidak memenuhi syarat hadis sahih dan hasan. Contoh hadis sahih, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amal tergantung pada niat dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Contoh hasan, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang cerdas adalah yang mengoreksi dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Dinilai hasan oleh At-Tirmizi. Contoh ahad, la yusolli ahadakum wa huwa hakinun. Janganlah salah seorang dari kalian solat dalam keadaan menahan buang air kecil. Sanadnya sahih, tapi jalur perawinya tunggal pada awal sanad. 6. Syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama, sanadnya bersambung. Kedua, perawinya adil. 3. Rawinya dobit, kuat hafalannya, tidak janggal atau syadz, dan tidak cacat atau illat. Contohnya, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Syarat 7. Syarat-syarat seorang perawi dan proses transmisi. Yang pertama, tahammul. Secara lugawi berarti memikul, menanggung, atau menerima, sedangkan secara istilah proses atau cara seorang perawi menerima hadis dari gurunya, syaikh, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh, menurut bahasa berarti melaksanakan, menyampaikan, atau menunaikan sesuatu. Secara istilah adalah proses perawi menyampaikan atau meriwayatkan hadis yang telah ia terima kepada orang lain, seperti muridnya atau generasi berikutnya. Sighat menurut bahasa berarti bentuk, redaksi, atau susunan kata. Menurut istilah adalah lafal atau ungkapan yang digunakan oleh perawi untuk menunjukkan cara ia menerima hadis tersebut dan bagaimana hadis itu disampaikan. Contohnya, haddatsana al-Humaydi Abdullah bin Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya bin Sa'id qala akhbirni Muhammad bin Ibrahim an Alqamah bin Qasin an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yaqulu innamal a'malu binniyati, telah menceritakan kepada kami Al-Humaidi Abdullah bin Zubair, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, ia berkata, mengabarkan kepadaku Muhammad bin Ibrahim At-Taimi dari Alqamah dan Waqash dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. 8. Pengertian hadis maudhu. Hadis maudhu secara bahasa meletakkan, mengedepankan sesuatu yang tidak asli. Secara istilah, hadis yang direkayasa atau dibuat-buat dan secara dusta dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW pada beliau tidak pernah mengucapkannya. Contohnya, hubbul watani minal iman, cinta tanah air adalah bagian dari iman. 9. Rijal, para laki-laki, atau dalam konteks ini para perawi atau tokoh perawi. Rijalul hadis secara istilah yang digunakan untuk menyebut para perawi, orang-orang yang meriwayatkan hadis, baik dari kalangan sahabat, tabi'in maupun generasi setelahnya. Asbabul wurud. Asbabul wurud secara bahasa asbab, sebab-sebab. Al-wurud datangnya sesuatu atau turunnya. Dalam konteks ini hadis, jadi secara bahasa sebab-sebab datangnya turunnya hadis. Secara istilah, asbabul wurud adalah sebab atau latar belakang yang mendorong Nabi Muhammad SAW menyampaikan suatu hadis, baik dalam bentuk ucapan, tindakan, atau persetujuan. 11. Takhrij hadis secara bahasa. Takhrij berasal dari kata kharaja yang berarti mengeluarkan, menunjukkan, memperjelas sesuatu dari tempatnya. Secara istilah, proses penelusuran dan penunjukan sumber asal suatu hadis dalam kitab-kitab hadis yang terpercaya, disertai dengan analisis sanad, derajat hadisnya, sahih, hasan, doif, dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.